Sudah terlihat, Mas Andi? Halo teman-teman, selamat pagi. Namaku Sandi dan hari ini kita sharing-sharing aja ya pengalamanku tahun lalu ikut Bridging Course Dikti sambil kita juga meraba-raba kira-kira bakal gimana sih Bridging Course Dikti di tahun 2022 ini. Apa aja yang akan kita omongkan hari ini ada 3 hal. Yang pertama akan ada sedikit pengantar tentang apa sih sebenarnya BC Dikti itu, kedua terus persyaratan dan proses seleksinya, dan ketiga emang kayak gimana sih course-nya. Oke. Kalau misalnya mau ringkasnya ya teman-teman, untuk Bridging Course Dikti itu adalah program persiapan studi dari Dikti untuk meningkatkan peluang peserta mendapatkan beasiswa studi lanjut, utamanya LPDP, karena Dikti ini kerjasama pendanaannya sama LPDP. Jadi sebenarnya ini kayak apa ya, kayak pengantar gitu, pengantar untuk biar teman-teman ketika daftar LPDP-nya bisa lebih gede peluang untuk keterimanya karena telah memenuhi syarat-syarat yang disediakan gitu. Dan juga biar bisa diterima di universitas tujuan di luar negeri. Kayak gitu. Terus kalau ditanya kenapa perlu daftar Bridging Course Dikti, ada beberapa alasan. Alasan pertama karena eh, rata-rata universitas di luar negeri itu mensyaratkan IELTS itu dapat overall band-nya 6,5 untuk bisa mendaftar di sana. Ada juga sih yang 6 atau bahkan yang 7 gitu. Tapi rata-rata sih 6,5 atau kalau misalnya kita bandingkan komparasi dengan TOEFL IBT mungkin sekitar 80 atau 90 ya. Kayak gitu. Dan juga kalau kita coba intip-intip lagi, syarat LPDP reguler tahun 2022 ini, karena program ini juga bertalian gitu sama LPDP, itu juga sama, IELTS-nya butuh 6,5 dan TOEFL IBT-nya dan 80. Lalu kalau misalnya kita mau apa ya, kita coba ambil contoh untuk IELTS, kalau mungkin ada teman-teman yang belum punya bayangan seberapa susah gitu ya untuk mendapatkan skor IELTS 6,5 ini, aku kemarin nyari-nyari statistik IELTS ini dari IELTS-nya langsung di tahun 2019, kandidat Indonesia itu rata-rata dapat skor untuk reading-nya 6,7, listening-nya 6,8, writing-nya 5,8, dan speaking-nya 6,3. Untuk overall-nya gitu seluruh peserta di tahun sebelumnya, tahun 2018, hanya 21% mendapatkan skor 6, 9% mendapatkan skor 7, dan hanya 3% yang mendapatkan skor 8. Jadi memang cukup sulit gitu, sehingga menurutku ketika ada sebuah program yang goalnya adalah membantu pesertanya bisa mendapatkan skor IELTS di atas 6,5 atau lebih gitu ya, itu sangat-sangat ini sih sangat-sangat menguntungkan gitu, sangat-sangat baik. Kayak gitu. Terus yang alasan kedua adalah personal statement atau motivation letter. Jadi di universitas luar negeri itu rata-rata setelah misalnya teman-teman itu apa ya, eh, semua persyaratannya udah lulus gitu, bahasa Inggrisnya oke, relevansinya dengan jurusan sebelumnya atau pengalaman kerjanya udah oke. Nah, nanti teman-teman itu biasanya akan dibandingkan antara kandidat lain yang mau masuk ke jurusan itu dengan personal statement atau motivation letter-nya. Itulah yang akan membedakan kandidat mana yang menurut universitas lebih layak gitu atau lebih cocok untuk masuk jurusan ini. Nah, di program ini juga ada pembimbingan untuk membuat personal statement, sehingga menurutku akan sangat membantu sih, apalagi pembimbingannya dengan native gitu, orang yang memang asli sana dan juga punya pengalaman sebagai asesor beasiswa, sehingga cukup cukup sangat membantu sih. Terus juga kaitannya dengan beasiswa LPDP, untuk yang tahun ini ada perubahan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perubahannya apa? Jadi kalau teman-teman udah dapat LOA atau Letter of Acceptance Unconditional, yang menyatakan bahwa teman-teman itu diterima di universitas luar negeri, maka teman-teman itu boleh loncat tuh kan untuk yang ini, untuk seleksinya ada 3 ya, ada administrasi, bakat skolastik, dan substansi. Semisal teman-teman udah punya LOA unconditional ini, yang mana dapatnya berarti teman-teman harus punya skor bahasa Inggris yang bagus dan juga motivasi letternya juga bagus dan akhirnya diterima sama mereka. Teman-teman boleh loncat setelah lulus administrasi langsung ke substansi yang wawancara nih, nggak perlu yang bakat skolastik. Ini betul-betul sangat membantu karena mengingat kasus tahun sebelumnya, dari hanya 40% peserta yang lulus dari administrasi yang bisa lolos ke substansi. Jadi ada 60% yang gagal di bakat skolastik. Jadi ketika teman-teman dengan bantuan program ini punya punya personal statement yang bagus, bisa dapat LOA unconditional, maka juga akan sangat meningkatkan peluang teman-teman dan bisa dapat
beasiswa LPDP gitu. Nah, kita tadi udah ngomongin sedikit tentang cakupannya. Untuk lebih luasnya, cakupan dari program ini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama ada pelatihan bahasa Inggris, teman-teman bisa milih 2 modul antara IELTS atau TOEFL IBT. Terus selanjutnya ada TOEFL ITP. Jadi teman-teman bakal dibiayain tuh sama Dikti juga untuk ikut TOEFL ITP. Jadi ketika teman-teman udah mulai kursus tuh sekitar jalan 2 atau 3 minggu, bakal ada TOEFL ITP sebagai istilahnya malah sebagai mid test, sebagai ujian tengahnya gitu. Agak aneh sebenarnya menurutku, karena kita kan belajarnya IELTS sama TOEFL IBT ya. Tapi kenapa TOEFL ITP dijadikan juga sebagai komponen pembiayaan? Karena beberapa beasiswa seperti beasiswa yang ke Amerika Fulbright dan juga beasiswa ke Australia itu Australia Award Scholarship itu hanya butuh skor TOEFL ITP aja untuk bisa mendaftar. Jadi dengan adanya pembiayaan ini, kupikir sangat menguntungkan juga sih, apalagi kan harganya lumayan ya 500 ribuan. Terus yang ketiga, setelah teman-teman kursus sekitar 3 bulanan, nanti teman-teman bisa tuh milih bakal ikut IELTS atau TOEFL IBT gitu ya, sesuai dengan modul yang teman-teman pilih di awal. Waktunya juga bebas. Kalau yang tahunku itu dia ada jarak waktu 1 sampai 3 bulan tuh buat ikut anunya tesnya. Bisa milih juga modulnya mau yang computer base atau paper base, juga bisa milih lokasinya nanti di mana. Nah, yang keempat tadi ada workshop menulis personal statement atau motivation letter dan juga studi objektif. Ini yang bimbing native yang punya pengalaman sebagai asesor beasiswa juga. Jadi akan sangat membantu. Sistemnya itu kayak teman-teman nulis Sabtu ini nulis, terus nanti dikasih feedback, terus nulis lagi. Jadi kayak nulis, feedback, feedback kayak gitu. Yang kelima di pembekalan beasiswa, ini cakupan modelnya mirip-mirip kayak Geotalk ini sih. Jadi ada awardee dari misalnya beasiswa AAS diundang, atau misalnya ada awardee dari Chevening diundang, kayak cara menghadapi wawancaranya gimana. Jadi semacam hal-hal untuk ya mempersiapkan peserta BC ini untuk bisa kuliah di luar negeri. Dan yang keenam ada Monthly Allowance, karena tahun lalu itu dia kan masih online tuh. Jadi ada semacam uang Monthly Allowance yang katanya untuk bayar internet, tapi sebenarnya bisa lebih dari itu sih, cukup banyak alhamdulillahnya. Jadi akan sangat menguntungkan juga secara finansial ketika ikut program ini. Nah, terus kalau udah mulai tertarik itu ya teman-teman pengen ikut program ini, ada beberapa syarat. Ini yang tahun 2021 ya. Mungkin akan ada perubahan sedikit di tahun ini atau mungkin tetap sama. Sebagai gambaran aja, kalau yang tahun lalu itu minimal udah S1 atau mahasiswa aktif boleh, tapi dia udah selesai skripsinya. Yang kedua, saat mendaftar usianya maksimal 25 tahun, punya komitmen untuk melanjutkan studi S2, terus IPK-nya minimal 3,5, dia punya skor TOEFL ITP minimal 500 atau IELTS minimal 6,0. Jadi untuk ikut program ini dia bukan apa ya, kursusnya itu bukan semacam kursus yang latihan grammar gitu, enggak, tapi emang rata-rata untuk yang udah punya basic bahasa Inggris dipermantap lagi gitu, diperdalam lagi khusus untuk mempersiapkan diri mengikuti IELTS ataupun TOEFL IBT. Terus yang keenam juga harus dapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi bagi mahasiswa atau atasan bagi yang sudah bekerja. Terus kita lanjut lagi ya. Kalau tahun lalu itu ada 2 proses seleksi, ada seleksi berkas, terus ada wawancara. Seleksi berkasnya ada tadi punya skor TOEFL ITP 500 dulu atau IELTS 6,0, surat rekomendasi sama motivation letter. Nah, ngomongin motivation letternya ini dia gini sih, nggak ada format khusus dari mereka, tapi kalau buat sebagai gambaran untuk yang tahun lalu aku nulisnya dalam 5 poin tuh, biar semuanya ke-cover aja. Jadi yang pertama the proposed course and the reasons, kenapa aku pengen milih jurusan ini dan alasannya apa. Terus how will the proposed study contribute to my study, ini tentang relevansi apa sih yang dimiliki oleh jurusan yang mau aku ambil ini dengan pengalamanku yang sebelumnya gitu, dengan background pendidikanku sebelumnya. Nah, the past experience ini dia lebih ke ini sih teman-teman, lebih ke pengalaman yang relevan dalam arti mungkin pengalaman kerja, organisasi yang sekiranya masih ada hubungannya tuh dengan jurusan yang mau kita ambil. The possible outcome ini kalau bahasa kerennya LPDP kayak kontribusi apa tuh yang mau kita bawa ke Indonesia
tapi kontribusinya jangan yang menurutku jangan nulis yang muluk-muluk gitu kayak ingin apa ya, ingin meningkatkan pendidikan Indonesia gitu. Jangan sampai sesuatu yang kayaknya nggak bisa diwujudkan dalam waktu singkat dan sendirian. Jadi lakukan atau ketika nulis kita milih aja sesuatu yang sekiranya ketika kita pulang memang beneran bisa kita kerjain gitu. Nah untuk the possible constraint-nya itu ada hal yang kira-kira kan ketika kita pengen pulang itu pengen kontribusi pasti ada tuh hambatan-hambatannya. Kita list aja hambatannya apa aja, tapi jangan yang kayak meng-highlight bahwa emang apa ya istilahnya Indonesia itu kayak belum berkembang gitu ya, teknologinya belum maju, jangan yang kayak gitu karena kan sebenarnya teman-teman ini mau dikuliahin keluar untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi jangan meng-highlight poin-poin seperti itu, tapi highlight yang hal-hal yang sekiranya masih bisa kita perbaiki gitulah dengan ilmu yang kita dapat dari luar. Oke, untuk yang wawancara tahun lalu itu ada 200 orang kandidat yang lolos, kemudian dikelompokkan ke dalam 4 sampai 5 grup. Masing-masing grupnya ada pewawancara sendiri. Durasi wawancaranya itu tahun lalu 15 sampai 20 menit pakai bahasa Inggris dan untuk pertanyaannya lebih ke hal-hal yang sebenarnya menurutku perpanjangan dari motivation letter ya. Kayak pengen ambil jurusan apa, kenapa mau milih jurusan itu, terus punya pengalaman apa, pernah ngerantau enggak, tentang hal-hal seperti itu sih teman-teman. Kayak gitu, terus, nah sebagai gambaran kira-kira kursusnya akan kayak gimana. Nah karena ini kursusnya itu online, jadi sistemnya ya ini ya kayak presentasi PPT gitu dari mentornya. Kalau tahun lalu mentornya dari Lembaga Bahasa di UI gitu dan juga dari IIEF. Ini terus tentang ini ya, karena aku ngambil modulnya tentang IELTS, jadi juga pembahasannya tentang IELTS. Dan oh iya, kalau misalnya teman-teman mau ngambil kursus ini nanti dia kalau pengalaman tahun lalu sih dia dibagi dalam 2 kelas tuh. Ada kelas yang mahasiswa, ada kelas yang buat pekerja. Kalau yang mahasiswa nanti dia cuma 2 hari doang seminggu, tapi setiap sesinya 4 jam. Tapi kalau yang kelas pekerja itu dia malam, dia cuma 2 jam sehari tapi 4 hari. Terus Jumat dan Sabtunya nanti ada kayak workshop menulis personal statement lah atau misalnya ada kayak seminar-seminar ini pengalaman awardee kayak gitu. Nah ini yang untuk IELTS Speaking Part 2-nya. IELTS Speaking Part 2 itu kan dia teman-teman dikasih waktu 1 menit untuk ngelis, untuk membuat sebuah catatan gitu ya. Nanti soalnya bentuknya kayak gini, kayak semacam dikasih kartu gitu isinya kayak topik macam-macam random. Untuk yang ini saya tentang museum. Teman-teman harus ceritain museum apa yang pernah teman-teman kunjungi, dia di mana, kenapa ke sana, dan apa yang teman-teman ingat. Karena waktunya cuma semenit, terus teman-teman bakal dikasih waktu sekitar 2 menit untuk ngobrolin itu, maka saat brainstorming ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sih menurutku. Jadi teman-teman harus ngelis kayak semacam apa ya, kalau di sini kan ada semacam kata-kata yang akan menjadi pemantik gitu, kayak why, sedang liburan, dan lagi hujan gitu makanya ke museum. Jadi nggak perlu buat kalimat-kalimat yang ini kata mentornya, nggak perlu buat kalimat yang panjang, tapi cukup kata-kata yang sekiranya ketika teman-teman baca langsung bisa memantik ide teman-teman ketika akan ngomong selama 2 menit tadi. Terus ini yang bagian writing ya. Ini writing part 1. Part 1 itu kalau di IELTS dia 150 kata dalam 20 menit kira-kira. Bentuknya itu kayak membandingkan grafik, rata-rata membandingkan grafik, tapi kalau yang ini contohnya untuk membandingkan 2 peta. Contohnya misalnya peta Jogja tahun 1990 dan peta Jogja tahun 2010 misalnya. Nanti teman-teman diminta untuk membandingkan itu. Terus ini kita diajarin untuk menulisnya itu dalam struktur yang istilahnya punya mudah dipahami. Karena salah satu poin yang penting dalam penilaian IELTS writing itu adalah cohesion atau pemahaman atau mudah dipahami atau enggak tulisannya. Sehingga ketika kita mengikuti strukturnya atau model yang sekiranya emang jadi pakem gitu, itu akan sangat membantu untuk meningkatkan skor kita di bagian cohesion. Kalau yang ini dia mulai dari paragraf satunya itu tentang memparafrase kalimat pertanyaan, terus kedua membuat overview, ketiga main body ini dia lebih ke
main body 1 dan main body 2 ini kayak lebih ke perbandingannya gitu. Kalau misalnya main body 1 kita contohnya fokus tadi di peta Jogja adalah melihat jumlah jalan gitu ya. Ternyata jumlah jalan tahun 90 cuman ada sekitar 10 jalan besar. Ketika tahun 2010 udah ada 15 gitu. Kalau main body 2 misalnya kita fokus ke jumlah hotel. Ternyata jumlah hotel tahun 90 cuman ada sekitar 30, ternyata setelah tahun 2010 jadi 50. Lebih ke hal itu sih teman-teman untuk yang part 1-nya. Terus ini personal statement. Jujur ini menurutku adalah part yang sangat membantu sih dalam bridging course dikti ini, karena sebelumnya aku juga nggak punya pemahaman gitu cara nulis personal statement yang baik kayak gimana. Dan kadang ternyata menurut Pak Martin, asesor dari IIF ini, banyak kandidat-kandidat dari Indonesia itu sebenarnya punya pengalaman yang bagus, tapi dia nggak bisa menuliskannya itu dalam sesuatu yang compelling gitu, sesuatu yang menarik. Kayak contohnya Pak Martin pernah membaca sebuah personal statement kayak gini, I was born in a small village in East Java. Itu sebenarnya bagus ya, tapi yang yang harus teman-teman ingat, asesornya adalah orang yang bukan orang Indonesia gitu. Jadi dia nggak punya gambaran tentang Jawa Timur itu kayak gimana, desa di Indonesia itu seperti apa. Sehingga Pak Martin kemudian menyarankan kayak bagaimana kalau kita ubah kayak the small village in Java where I was born has only one school. So my family and my teachers are proud that I am the first to apply for a master's degree. Dari poin yang ini tuh dia lebih kuat karena dia dalam satu kalimat aja udah menggambarkan tentang kemiskinan, tentang ketimpangan pendidikan, hal-hal seperti itu. Jadi menurut Pak Martin dalam sesinya itu dia ngomongin kalau personal statement yang baik itu adalah personal statement yang bisa memberikan atau membuat asesornya itu bisa melihat kamu, bisa memahami pengalaman hidupmu, tapi sebenarnya dia belum pernah ketemu kamu tuh, kayak gitu. Ini terus ada contoh-contoh yang lainnya yang sekiranya masih atau punya tema yang sama dengan hal yang jadi contoh yang pertama, yaitu pengembangan dari kalimat yang biasa ditambahkan dengan latar cerita yang lebih kuat seperti itu. Terus ini contoh dari personal statement yang kubuat dan dikoreksi oleh Pak Martin. Kalau dulu itu dia sistemnya ini sih teman-teman. Jadi misalnya kita punya jadwal untuk ngasih ke mentornya hari Kamis gitu ya. Setiap minggu hari Kamis, terus nanti Sabtu dikasih feedback, terus kita nulis lagi, terus nanti dikasih feedback lagi gitu terus tuh. Jadi akan ada banyak revisi sehingga nanti ketika di akhir masa BC kemudian terus kita bakal punya personal statement yang sekiranya yang terbaik dari yang sudah kita tulis selama 2-3 bulan. Kayak gitu. Oh ya, tadi di bagian workshop juga ini juga salah satu yang ini sih menurutku teman-teman, salah satu hal yang sebenarnya sangat-sangat bisa diaplikasikan ke banyak hal. Jadi ada sebuah workshop yang paling kuingat dari sesi BC ini adalah tentang interview, yaitu bagaimana kita itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam sesi wawancara gitu. Kalau kata Pak Martin lagi, untuk yang dalam penilaian asesor itu sebenarnya ada 3 hal, ada 3 poin utama, atau 3 indikator utama yang dinilai oleh mereka. Yang pertama ada critical thinking, kedua leadership, dan ketiga motivation. Jadi mereka itu akan berusaha menilai seberapa besar jawaban dari teman-teman itu mencerminkan dari 3 poin itu gitu. Kemudian karena ini poinnya masih sedikit abstrak, diturunkan lagi. Ini dari semacam turunannya milik Pak Martin sendiri, kayak misalnya applicant is organized and result oriented. Ketika mungkin ada applicant yang bercerita tentang bagaimana dia adalah orang yang kayak tertata, suka membuat jadwal gitu ya. Sehingga mungkin asesornya tuh punya pandangan, oh mungkin orang ini punya leadership yang bagus gitu kan, dia adalah orang yang teratur dan tertata. Seperti itu sih teman-teman. Misalnya lagi applicant displays curiosity. Dari pengalamannya dia menceritakan tentang bagaimana ketika misalnya dia masih umur 10 tahun, dia senang lihat pesawat, terus kemudian tertarik tuh untuk menjadi insinyur gitu. Karena pengen bikin pesawat, oh ternyata
anak ini sudah punya poin motivation sejak umur 10 tahun. Jadi bagaimana kita ketika membuat sebuah atau menjawab pertanyaan itu kita memberikan jawaban yang bisa mencerminkan 3 poin besar ini, ataupun bisa kena di 18 poin. Ini sebenarnya nggak pakem sih, tapi ini adalah gambaran ringkas tentang poin-poin apa aja yang sekiranya bakal dicari oleh asesor beasiswa atau asesor dari perguruan tinggi gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kalau teman-teman berkenan bisa ini nggak bisa ini ya, tapi ini ringkas sih teman-teman. Jadi ada semacam feedback form yang sifatnya anonim. Teman-teman bisa ngasih feedback nanti ke saya mengenai isi materinya, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kayak gimana gitu, sehingga saya juga bisa berkembang untuk sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Dan Mbak Tia, silahkan saya kembalikan. Terima kasih sekali Mas Sandi. Informasi tersebut saya pikir sudah sangat komprehensif untuk menjelaskan apa saja sih yang akan didapatkan di bridging course ini. Apalagi ini adalah program baru dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mungkin untuk dari sesi Q&A, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand ataupun melalui chat. Sembari menunggu pertanyaan dari para peserta, mungkin saya juga sedikit bertanya ke Mas Sandi. Selama bridging course ini, apakah tujuan dari universitas yang dituju itu juga salah satu yang sering ditanyakan, atau mungkin kita bisa tailored gitu untuk ke mentor, kayak kira-kira kalau saya mau ke Eropa dengan personal statement seperti ini bisa, atau mungkin kalau kira-kira saya mau ke NUS atau ke Singapura, personal statement-nya bagaimana, atau dia secara umum gitu Mas Andi? Iya, kalau untuk pengalamanku sendiri dia lebih ke umum sih, kayak dia lebih ke umum, tapi pendekatannya akan sedikit berbeda. Misalnya kalau tadi teman-teman, tadi Mbak Tia misalnya pengen ke NUS, terus ternyata jurusan yang mau ya, pendekatannya itu lebih bukan ke universitas, tapi ke gimana menguatkan kejurusannya gitu. Ternyata misalnya kayak Mbak Tia mau ambil NUS, contohnya ke HI gitu. Jadi dalam personal statement itu mentornya bakal ngomongin cara gimana bisa menguatkan poin HI atau kekuatan Mbak Tia di jurusan yang mau diaplik, yang mau dikirim itu, sehingga nanti personal statement Mbak Tia lebih istilahnya lebih kuat gitu, lebih kuat dan juga bisa sesuai dengan kriteria dari NUS-nya. Baik, mungkin teman-teman ada yang dari para peserta ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Ada pertanyaan Mas Andi dari Fatihatur Rahmi Azizah atau Zizi. Ingin bertanya, dari program ini lebih memilih prioritas teman-teman yang mendaftarkan diri pada beasiswa LPDP atau tidak? Terima kasih. Halo Azizi, terima kasih juga atas terima kasih atas pertanyaannya. Nggak ada prioritas sih menurutku. Cuman kalau misalnya Zizi mau daftar beasiswa yang chevening, AAS, atau beasiswa Jepang gitu, nggak ada masalah, karena juga teman-temanku sendiri banyak yang mau daftar ke sana. Cuman ini sebenarnya adalah jadi kan kayak kalau mau teman-teman mau daftar buat LPDP itu kan perlu minimal IELTS tuh, IELTS yang 6,5 tadi. Begitu juga kalau mendaftar ke beasiswa-beasiswa yang tadi tuh ya. Sehingga jadi sebenarnya ini adalah program untuk membantu mungkin teman-teman yang nggak punya finansial yang cukup untuk les IELTS lumayan tuh ya. Terus belum cukup uangnya buat bayar IELTS yang langsung karena hampir 3 jutaan. Nah, beasiswa ini untuk ngebantu biar teman-teman yang kiranya finansialnya masih belum cukup, sehingga nanti bisa dibantu untuk keuangannya dan juga untuk persiapan biar bisa dapat skor yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat-syarat tadi, syarat-syarat untuk daftar beasiswa yang sebenarnya bisa mana aja sih sebenarnya, kayak gitu. Baik. Mas Andi, ini ada pertanyaan lagi. Apakah setelah bridging course ini
skor yang didapatkan, misalnya ada target tertentu, misalnya mau 6,5 atau 7, itu dipantau oleh Dikti. Jadi apakah kalau kita tidak mendapatkan skor tersebut di akhir, apakah kita akan diberikan beasiswa kembali atau bagaimana? Sebenarnya ini apa ya? Kalau menurutku pribadi ini dia agak taken for granted sih teman-teman. Jadi setelah teman-teman dikasih kursus, dibiayain juga IELTS-nya, ya udah sebenarnya cukup sampai di situ tuh. Kalau ternyata memang skornya belum cukup lagi, berarti kan emang perlu persiapan yang lebih lanjut ya. Jadi sebenarnya nggak ada patokan atau target khusus kayak misalnya semua peserta dari BC ini harus dapat skor 6,5 gitu, nggak ada, karena kan memang basicnya juga punya background kemampuan yang beda-beda ya. Tapi inginnya mereka adalah gitu, biar bisa semua yang ikut BC ini biar bisa lebih mudah daftarnya karena sudah memenuhi syaratnya. Tapi kalau misalnya belum ya nggak apa-apa juga, karena jujur aja ada juga beberapa orang yang ikut BC di angkatanku juga skornya masih tipis-tipis gitu tuh, kayak ya kurang gitu. Tapi tetap nggak kenapa-napa gitu, nggak ada sanksi atau gimana. Oh ya, berarti tidak ada penalti kalau misalnya kita tidak mendapatkan skor yang diinginkan. Ini Mas ada pertanyaan lagi. Kalau syarat skor TOEFL-nya tadi kan kalau nggak salah syarat IELTS 6 ya, TOEFL-nya 550. TOEFL-nya 500. 500, oke. Nah, apakah harus submit dengan TOEFL yang masih berlaku atau sudah expired bisa? Dan apa kalau misalnya TOEFL prediction apakah diterima atau tidak? Oh iya, itu yang prediction sayangnya nggak diterima tuh. Oke. Harus emang TOEFL ITP. Istilahnya sebenarnya mungkin beasiswa ini juga bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang beneran gratis tuh, karena kita emang juga harus ada modal dulu tuh untuk ikut TOEFL ITP-nya tadi. Dan juga kalau yang expired juga sayangnya nggak bisa kita daftar, jadi emang harus TOEFL ITP yang masih aktif dan juga emang yang ITP bukan yang prediction kayak gitu. Ada pertanyaan lagi, Mas Andi, untuk timeline. Jadi kan memang bridging course ini kemarin Mas Andi butuh berapa lama dan tahun lalu itu dimulai bulan berapa? Jadi mungkin dari teman-teman dan peserta juga bisa mempersiapkan. Oke, kalau nggak salah ingat ya itu mulai pembukaannya bulan Agustus. Bulan Agustus mulai ada pembukaan pendaftaran. Pembukaan pendaftarannya itu ada di websitenya Dikti langsung. Ada kayak semacam surat edaran gitu. Surat edaran, terus teman-teman daftar lewat semacam link yang disediakan dari Agustus, terus kemudian agak lama sih nunggunya, habis daftar tuh sekitar 3-4 minggu baru ada pengumuman bahwa siapa aja yang lulus seleksi berkas. Nah, agak resenya teman-teman kalau yang tahun lalu itu karena mungkin masih pertama ya, itu nggak ada pengumuman di IG atau lewat email, nggak ada. Jadi beneran teman-teman harus kayak rutin setiap mungkin sehari 2 kali sehari, 2 hari sekali tuh ngecek ke websitenya langsung buat ngecek pengumumannya. Karena kalau di tahun itu nggak diinfoin lewat email atau lewat di IG gitu. Terus habis itu ada ini lagi, ada habis seleksi itu kemudian ada yang wawancaranya juga itu pengumumannya mendadak juga. Wawancaranya sekitar bulan September sekitar minggu kedua September. Terus untuk tahu siapa yang terpilihnya itu sekitar bulan Oktober. Jadi bulan Oktober sekitar mulainya lagi sekitar kapan ya? Sekitar pertengahan Oktober baru mulai kursus. Jadi Oktober pertengahan kursus masih kayak bimbingan awal, mulai yang benar-benar intens latihan materinya itu. Workshopnya mulai dari sekitar November sih, di November, Desember, Januari, sekitar 3 bulan kurang dikit lah, 80-an hari sekitaran segitu. Oke. Ada mungkin ini dariku sih, ada pertanyaan, kalau dari seluruh seleksi tersebut itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Karena kan kita mau bikin mungkin ada motivational letter, some people ada yang mau menggunakan bahasa Inggris langsung, atau mungkin wawancaranya juga apakah ada tes-tes tertentu kayak pre-test gitu? Kalau untuk yang motivation letternya emang sih kayak masih belum ada nggak ada ketentuan khusus, cuman karena
kemarin kupikir ini adalah untuk menilai kelayakan seorang untuk mendaftar ke luar negeri, jadi ku buat aja dalam bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya masih bahasa Inggris Google Translate gitu ya. Masih Google Translate doang. Terus untuk yang wawancaranya itu nggak ada pretest sih, jadi tapi cuman emang wawancaranya full bahasa Inggris. Sekitar 15-20 menit, sama yang wawancara itu dari orang DIPI, dibantu juga dengan beberapa dosen yang mereka pilih. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI, kayak gitu. Untuk sesi wawancara. Mungkin tips dan trik nih Mas Sandi untuk apa ya, menjadi menonjol di antara kandidat BC yang lain. Untuk yang seleksi, kupikir apa ya? Aku juga bingung sih sebenarnya. Tapi lebih ke karena yang ketika wawancara itu menurutku yang utamanya adalah ini sih, kayak menjawab sesuatu itu dengan apa adanya gitu, tanpa ditambahin bumbu-bumbu. Kalau aku pribadi sih nggak tahu untuk yang lainnya. Karena ketika kita itu berusaha untuk membuat cerita, misalnya kayak teman-teman pengen ngambil jurusan apa misalnya, jurusan jurusan pertanian gitu, jurusan pertanian. Tapi teman-teman kayak ngomong menggebu-gebu tentang meningkatkan pertanian Indonesia, walaupun sebenarnya itu adalah hal-hal yang teman-teman tahu itu sesuatu yang susah gitu untuk kita ubah, mengingat arah negara kita yang kayaknya semakin industrialis gitu ya. Susah. Jadi jawab aja kayak sesuatu yang punya relevansi pengalaman pribadi gitu. Kayak contohnya ketika ditanya, aku kan arkeologi gitu, aku pengen ngambil dulu S2-nya itu di konservasi bangunan sejarah di Inggris. Aku ditanya kenapa alasannya, aku bilang kalau kotaku di Palu itu punya banyak bangunan bersejarah. Aku itu senang, aku bahkan masuk arkeologi itu karena emang senang lihat bangunan-bangunan tua gitu tuh. Terus tahun 2018 kan gempa ya, Palu itu gempa. Palu gempa, banyak bangunan yang hancur, dan ketika aku pulang, bangunan-bangunan itu banyak yang terabaikan gitu. Dan aku merasa bahwa karena jurusan itu juga sedikit di Indonesia, banyak orang akhirnya kayak semacam nggak peduli gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang menurutku jawaban yang sifatnya personal, kegelisahan pribadi yang kemudian ketika kita utarakan saat sesi wawancara itu jadi terasa apa adanya gitu, jujur, karena emang bukan dibuat-buat kayak gitu. Oke, iya, terima kasih sekali Mas Sandi. Mungkin dari teman-teman sebelum kita akhiri sesi sharing hari ini, kita akan menutup sesi sharing di jam 10.15, sekitar 1 atau 2 pertanyaan lagi. Sembari menunggu, mungkin saya mau tanya sekilas saja, mungkin Mas Sandi tahu atau ini, apakah program ini khusus fresh graduate atau mungkin dari teman-teman yang sempat bekerja dan mau untuk melanjutkan S2 bisa mengikuti seleksi juga? Iya bisa, yang kerja juga bisa, dengan catatan tadi dia usia maksimalnya 25 tahun ketika mendaftar. Jadi 25 tahun ya? 25 tahun. Jadi Oke. emang diarahkan untuk apa ya istilahnya, untuk anak-anak yang muda biar bisa mungkin punya karir yang panjang juga. Karena kalau 20 tahun dia kuliah S2 1 atau 2 tahun kan masih cukup panjang gitu ya teman-teman untuk kedepannya. Kayak gitu sih. Banyak kok yang teman-temanku yang lain sudah bekerja tapi tetap boleh daftar, dan tadi juga difasilitasi dan adanya kelas malam untuk kelas bekerja. Oke. Iya, dari para peserta, apakah ada pertanyaan sebelum kami tutup sesi sharing exposure talk ke-9 pagi ini? Untuk teman-teman yang belum mengisi absen dan mungkin feedback juga untuk pembicara, link bisa diakses di chat. Untuk sesi hari ini juga akan kami upload sebagai konten bulanan Geophysical UGM di YouTube Geophysical UGM. Oke, karena saya pikir sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Oh, ada Mas Edi, pertanyaan lagi. Ada saran khusus untuk teman-teman yang gap year cukup lama, Mas? Oke. Aku sih apa ya, merasa bahwa teman-teman yang gap year itu dia punya kondisinya masing-masing ya, apalagi kalau mau dibilang lulusan yang tahun 2019, 2020 ini adalah lulusan di masa yang sulit gitu.
banyak PHK, perusahaan-perusahaan juga banyak tutup. Jadi sebenarnya kondisinya itulah yang membuat apa namanya, yang membuat gap year ini sesuatu yang sebenarnya harusnya dimaklumi sih sekarang. Dan yang terjadi adalah untuk kalau misalnya mau daftar program ini juga sangat 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 ini sih teman-teman, sangat membuka sekali sih kesempatan untuk yang gap year, karena aku pribadi kenal beberapa orang yang istilahnya udah nganggur lumayan 2-3 tahun gitu ketika ikut program ini dan tetap diterima karena dari pemerintahnya juga sadar bahwa ini emang situasinya lagi susah. Dan seandainya teman-teman ngomong ketika gap year ini teman-teman punya menunjukkan bahwa teman-teman punya motivasi untuk kuliah di luar negeri gitu ya, atau untuk kuliah lanjut dimanapun itu, dengan misalnya belajar atau menunjukkan bahwa teman-teman itu punya punya kemampuan sebenarnya tapi belum difasilitasi. Kupikir itu sudah sudah sangat-sangat akan akan membantu juga gitu. Karena ya, ini terbuka sih teman-teman untuk yang di sini bagi siapa aja, termasuk yang gap year juga, jadi jangan khawatir ya Nabila. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kami akhiri? Baik, sepertinya karena waktu juga sudah akan menunjukkan 10.15, jadi terima kasih sekali saya ucapkan kepada Mas Sandi sebagai pembicara yang sudah meluangkan waktu dan sharing program yang sangat baik bagi teman-teman, terutama tidak hanya fresh graduate, tapi teman-teman yang gap year juga setelah wisuda. Dan mudah-mudahan juga dengan exposure talk hari ini kita bisa mendapatkan motivasi kembali untuk melanjutkan studi ataupun juga punya arahan gitu ke depannya mau ngapain sih setelah lulus. Oke, baik, dengan saya Tea dan teman-teman Geofisipol UGM juga di sini, kami pamit undur diri dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin rewatch sesi hari ini bisa diakses di YouTube Geofisipol UGM. Kami akan sharing kembali minggu depan dan informasi selanjutnya mengenai exposure talk juga dapat diakses di sosial media kami @geofisipol UGM di Instagram, Facebook ataupun LinkedIn. Terima kasih dan selamat pagi.